biar kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pelajaran kimia pertemuan ke-10 ya. Nah, semalam kita udah cerita-cerita mengenai konfigurasi elektron melalui aturan kulit. Ibu harap kalian juga udah belajar ya secara mandiri mengenai konfigurasi elektron tersebut. Oke, jadi hari ini kita akan menyambungnya dengan konfigurasi elektron juga, tetapi dengan model mekanika kuantum. Oke, jadi ini sangat membutuhkan fokus yang lebih ekstra ya. Kenapa? Karena ini nanti akan berlanjut ke kelas 2 dan ke kelas 3. Jadi kalau dasarnya kalian udah lemah, maka sulit untuk bisa lanjut pelajaran ini. Karena kimia itu dasarnya harus bisa mengkonfigurasikan elektron. Oke ya. Oke, Ibu akan tampilkan slide-nya. Udah kelihatan slide-nya, Nak? Udah? Oke, udah ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai struktur atom yang kedua. Oke ya. Nah, adapun submaterinya adalah membahas mengenai konfigurasi elektron dengan aturan mekanika kuantum, kemudian prinsip aturan Aufbau dan Hahn. Nah, siapa Aufbau dan Hahn ini? Mereka berdua adalah seorang ilmuwan kimia yang memberi kontribusi terbesar dalam teori aturan konfigurasi elektron dengan aturan mekanika kuantum. Oke. Nah, jadi setelah mempelajari materi hari ini, nanti kalian harus dapat mengkonfigurasikan elektron berdasarkan konsep mekanika kuantum, kemudian bisa menjelaskan pengisian elektron berdasarkan aturan Aufbau dan aturan Hahn. Oke, ini kita flashback dulu ya. Nah, pada minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai perkembangan model atom. Ada mulai dari Dalton sampai ke mekanika kuantum. Oke, dan kalian harus tahu menjelaskan menurut Dalton itu atom itu apa? Kemudian menurut Thomson atom itu bagaimana? Lalu setelah Thomson dikembangkan teori atom Rutherford. Nah, gimana kata Rutherford tentang atom? Begitu juga Bohr. Nah, di sini udah mulai perkembangan. Kenapa? Karena di teori atom Bohr ini nantinya akan dikembangkan model teori atom modern yang disebut dengan mekanika kuantum. Oke ya. Jadi ini nanti akan selalu Ibu tanya kalau seandainya kita berjumpa tatap muka di kelas. Oke ya. Nah, jadi ini nanti kan ulangi lagi di rumah. Nah, sekarang sebelum kita bahas ke konfigurasi, coba kita kembali lagi. Menurut Bohr, elektron-elektron itu kan mengelilingi inti pada jalur-jalur lintasan tertentu yang disebut dengan tingkat energi. Betul ya? Ini gambarnya. Jadi ini adalah gambar teori atom Bohr. Nah, yang menyatakan elektron itu mengelilingi inti dalam suatu lintasan yang disebut dengan kulit atau N. Nah, jadi lintasan itu mempunyai tingkat energi. Nah, kalau semakin besar tingkat kulitnya, maka energinya juga akan semakin besar. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, N ke 1 sama N ke 2.
Siapa yang memiliki energi paling besar? Ayo. N kedua. Iya. Udah pasti yang kedua. Nah, sekarang kita ke teori mekanika kuantum. Nah, jadi mekanika kuantum ini menyatakan suatu kulit terdiri dari subkulit dan orbital. Bedanya tadi sama Bohr, kalau Bohr cuma bilang bahwasanya di dalam kulit inilah terdapat elektron kan? Tetapi oleh mekanika kuantum ternyata di dalam kulit ini ada lagi yang disebut dengan Dulu bawa kan? Ya udah kamera sini. Rumahnya yang nampak. Oke ya. Di dalam subkulit ada lagi yang disebut dengan orbital. Oke, jadi gambarnya ada seperti ini. Tolong di unmute. Di mute ya. Yang kedengaran suaranya itu. Oke, nah jadi mekanika kuantum itu udah bercerita mengenai apa nak? Peluang terbesar di mana elektron itu berada dalam suatu atom. Apa ya mama? Enggak nampak. Oke, kita lanjut ya. Jadi nak, di dalam satu kulit itu terdiri atas subkulit-subkulit. Nah, sedangkan satu subkulit itu terdiri atas orbital-orbital atau ruang tempat di mana elektron itu berada. Di dalam orbital, disitulah terdapat elektron, di mana setiap satu orbital itu menampung maksimum 2 elektron. Nah, jadi gimana maksudnya? Jadi kalau misalkan Ibu gambarkan, seperti tadi ya, misalkan ini adalah inti atom. Ini, nampak nggak coretannya, nak? Nampak. Oke. Ini kulit ya. Ini N ke-1, ini N kedua. Nah, di dalam kulit ini sesungguhnya terdapat subkulit. Paham ya? Misalkan kalau kita punya kulit, di dalam kulit ini ada lagi kulit. Itulah yang disebut dengan subkulit. Nah, di dalam subkulit ini terdapat suatu orbital. Apa tadi orbital? Ruang. Disinilah tempat terdapat elektron. Di mana dalam satu orbital itu terdapat maksimum hanya 2 elektron. Maka boleh nggak 3 elektron dalam satu orbital? Tidak. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi apa aja jenis subkulit? Ada 4 subkulit ya. Ada subkulit S atau spin. Nah, ada subkulit P atau principal. Ada subkulit D, diffuse, dan F fundamental. Jadi S, P, D, F. Itulah jenis-jenis subkulit. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Untuk subkulit S, nah tadi kan di dalam subkulit ada apa, nak? Ada orbital. Orbital. Ya, di dalam orbital terdapat elektron. Karena subkulit S hanya memiliki satu orbital, nah, jadi dia hanya bisa menampung 2 elektron. Karena satu orbital tadi ketentuannya bisa menampung 2 elektron maksimum. Oke, sekarang subkulit P. Di dalam subkulit P ada 3 orbital. Nah, kalau satu orbital menampung 2 elektron, maka kalau 3 orbital menampung berapa elektron? 6 elektron. Iya, bagus. 6 elektron. D, memiliki 5 orbital. Maka kalau 5 orbital menampung berapa elektron? 10. 10. Begitu juga F. 10. F memiliki 7 orbital. Maka kalau 7 orbital menampung 14 Elektron. Oke. Iya, udah paham ya? Kita lanjut. Nah,
Jadi nak, yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu, ini pengisian elektron ke dalam subkulit mengikuti prinsip Aufbau. Apa itu prinsip Aufbau? Jadi elektron itu mengisi subkulit, mulai subkulit yang berenergi rendah terdahulu, kemudian dilanjutkan ke subkulit yang berenergi tinggi. Oke, disinilah inti pelajaran kita, nak. Maka silahkan semua memperhatikan bagian ini. Ya, ini sangat-sangat penting. Oke, lihat. Kulit atau N itu ada kulit pertama, kulit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Nah, tadi kan di dalam kulit terdapat suatu subkulit. Oke. Jadi di kulit pertama, nak, itu hanya ada satu subkulit, yaitu subkulit S. Kulit kedua ada dua subkulit, yaitu S dan P. Di kulit ketiga ada 3 subkulit, yaitu S, P, dan D. Keempat ada 4 subkulit, S, P, D, dan F. Nah, begitu seterusnya. Kulit kelima 3 subkulit, SPD, 6 SP, dan 7 hanya S. Oke. Jadi bisa kalian lihat ya, di subkulit S tadi, nak, berapa elektron? 2, Miss. 2 ya. Oke, 2. Nah, jadi di sini dibuat 1 S2. Di kulit kedua ada 2 subkulit, di mana tadi kalau subkulit S maksimal 2 elektron karena kalau P 6 elektron. Maka kalau di subkulit di kulit kedua ada subkulit S2 dan P6. Begitu seterusnya. Nah, jadi kita akan jelaskan dulu maksud kalau dia 1 S2 ini apa. Jadi kalau ada bacaan 1 S2, 1 itu menyatakan 1 ini adalah kulitnya. Kulit keberapa dia? Kulit ke-1. S itu menyatakan subkulit ya, udah jelas. Nah, 2 ini menyatakan apa? Yang angka kecil yang berupa pangkat di atas. Ini menyatakan jumlah elektron yang terdapat dalam subkulit S. Paham? Mami. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih contoh lagi. Kalau 2P6. 2 ini menyatakan apa? Kulit, Miss. Kulit. Nah, berarti dia kulit kedua. Dua, Miss. P menyatakan Kulit, Miss. Kulit, Miss. kulit ya. Dan 6 Kulit. ini menyatakan elektron yang terdapat di subkulit P. Ya, kita lanjut. Nah, jadi kalian bisa bandingkan ya, nak ya. Bandingkan model atom Bohr dengan model atom mekanika kuantum. Oke, jadi yang kita pakai sekarang ini adalah perkembangan dari model atom Bohr, kemudian dikembangkan menjadi model mekanika kuantum. Nah, kalau di Bohr tadi kan dia hanya membicarakan suatu atom, ya, terdiri atas inti, kemudian dikelilingi oleh elektron pada suatu lintasan-lintasan atau yang disebut dengan kulit KLMN. Nah, kemudian kalau di mekanika kuantum, ternyata di dalam kulit ini kulit pertama nih, ada lagi subkulit yaitu S. Di mana di dalam subkulit terdapat orbital yang satu orbital berisi 2 elektron. Nah, itu dia perkembangannya. Jadi kalau kalian urutkan pengisian elektronnya, ya, ini dia, nak. Mulai dari 1S2, 2S2, gimana itu cara memperolehnya? Lihat tanda panahnya ya. Lihat tanda panahnya, itu dimulai dari 1S2. Terus lanjut ke 2S2. Lanjut ke 2P6, dari 2P6 lanjut ke 3S2. Lalu lanjut ke 3P6, 4S2. Nah, dia panahnya itu seperti rintik-rintik hujan ya. Oke, ini. Jadi ini tidak perlu dihafal, nak, tapi kalian harus bisa membuatkan tanda panahnya seperti ini. Kenapa? Nah, karena kalau kalian hafal yang ini, kalian akan lupa. Pasti lupa. Tapi kalau kalian hafal yang ininya, konsep yang ini,
Nah, ini akan melekat selalu ya, tanpa harus ada hafalan. Oke, jadi kalau kita buat urutannya, berdasarkan tanda panah ini, ya perhatikan. Dimulai dari 1S2, ini dia. 1S2. Setelah 1S2 lanjut apa ini? 2S2. Nah, ini dia. Lalu setelah 2S2 ikuti tanda panahnya. 2P6. Nah, 2P P6. 2P6. Oke. Setelah 2P6 lanjut lagi 3S2. 2. Iya, 3S2. Setelah 3S2 ikuti tanda panahnya lanjut ke ayo berapa ini? 3P6. Iya, 3P6. Begitulah seterusnya, Nak ya. Nah, jadi ini silahkan kalian buat-buat sendiri di rumah, latihan. Benar nggak arah panah yang udah kalian buat itu? Sesuai dengan urutan konfigurasi. Oke ya? Nah, kita lanjut. Jadi contoh, biasanya soalnya adalah tuliskan konfigurasi elektron berikut berdasarkan aturan kulit dan subkulit. Oke, kalau kalian bisa membuatkan konfigurasi elektron berdasarkan aturan subkulit, maka udah pastilah kalian bisa dengan cara kulit, ya kan? Tapi kalau bisa membuatkan konfigurasi dengan cara kulit, belum tentu bisa subkulit. Maka di sini penekanannya. Oke, ini kebetulan udah dikerjakan ya. Nah, Ibu jelaskan dulu. Tuliskan konfigurasi elektron dari Ca dengan nomor atom 20. Oke, yuk kita selesaikan dengan cara kulit dulu. Maka dimulai dari kulit K, L, nah M, kalau ada nanti sisanya. Oke, kulit K, berapa diisi elektronnya, Nak? 2. Nah, oke, kulit L, 8. 8. 8 ya. 8. Sisanya berapa lagi supaya 20? 10. 10, tapi nggak boleh dibuat 10. Karena nanti elektron valensinya lebih dari 8. Ingat, elektron valensi harus kurang atau sama dengan 8 elektron. Ini ketentuan harus kalian ingat sampai kapanpun. Oke, berarti kita pecah menjadi 8 dan 2. Kita masukkan di kulit seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan yang subkulit. Oke, lihat Pak Dina, berdasarkan urutan sebelumnya, nah berarti kalian harus membuat urutan seperti ini, sampai elektronnya jumlahnya berapa? Sampai elektronnya jumlahnya 20. Oke, kita mulai ya. Urutan pertama, nah dimulai dari 1S2. Oke, ya 1S2. Lalu urutan kedua, ini kan masih 2 elektronnya kan? Jadi yang dihitung Nak, bukan ininya, tapi ini angka kecil-kecil ini, karena dia menyatakan jumlah elektron. Oke, setelah 1S2, kita buka lagi slide-nya apa Nak? 2S, 2S2, 2P6. Oke. Kita klik dulu ya. Oke, 2S2, 2P6. Nah, coba kalian hitung, udah berapa jumlah elektronnya? 2 ditambah 2, tambah 6. 10. 10. Berapa lagi? 10 lagi kan? 10. Oke. Setelah 2P6 apa? 3S, 3S2, 3P6 ya. Oke, maka kita buat 3S2, 3P6. Nah, masih berapa ini Nak semua? 8. 18. Perlu berapa lagi? 2. 2 lagi. Maka setelah 3P6 apa? 4S2. 4S2 ya. Maka kita buat 4S2. Nah, jadi totalnya sudah 20 nih elektronnya. Oke. Jadi kita buktikan ya, apa hubungan antara kulit dengan subkulit? Apakah sesuai? Nah, lihat. Di kulit pertama atau kulit K, ada berapa elektron ini? 2. Ini buktinya. 2. Di kulit pertama, ada 2 elektron. Lihat di kulit kedua. Di kulit kedua atau kulit L ada berapa elektron? 8. Lihat kulit kedua, Nak. Ini kulit kedua bukan cuma ini ya, ini juga kulit kedua ini. Nah, maka totalkan elektronnya berapa ini?
8. 8 kan? Oke, kulit ketiga ada 8 elektron. Lihat elektron di kulit ketiga, ada berapa totalnya? 8 8 juga ya. Nah, di kulit keempat ada berapa elektron? 2. 2 Miss. Ada berapa elektron? 2. 2 Miss. Konfigurasi aturan subkulit. Gimana? Do you understand? Miss, saya mau nanya, Miss. Oke, yang mau nanya silakan yang mau nanya. Kan Miss, kenapa langsung 4S Miss? Nggak ada D-nya Miss. Yang 3S pangkat 2, 3P 6. Kenapa langsung 4S2 Miss? Nggak ke D dulu Miss? Oke, karena anak patokan kita adalah yang ini, bagan ini. Nah, jadi dia bukan harus berurutan, habis 3P langsung 3D, nggak bisa seperti itu. Lihat bagannya, 3P langsung beralih ke 4S. Nah, ini berdasarkan konsep energi tadi, Nak. Paham ya? Paham, Miss. Oke, Paham, jadi Miss. inilah patokan kalian. Ya? Nah, oke, kita lanjut contoh yang lain. Nah, nih nanti bisa latihan di rumah ya. Gimana kalau misalkan P dengan nomor atom 15? Berarti elektronnya ada 15. Maka kita mulai dulu dari aturan kulit. K, L, M. Nah, berapa ini, Nak? 2 Miss. 2 Miss. 2. Ini 8. 8. sisanya berapa? 5. 5. Iya. Nah, sekarang aturan subkulit. Oke. Jadi, Nak, kalian bisa ini ya, nanti kan ini slide-nya udah ada di psikologi, jadi bisa kalian lihat berserta modulnya, udah Ibu tulis kok di situ ini aturannya. Oke. Maka langsung aja, ini tadi urutannya pertama mulai dari 1S2. Yuk, setelah 1S2 apa? 2 2S2. 2S2. 2. Oh, tunggu dulu ya. Oke. 2S2, 2P, 6. Habis 2P6 tadi 3S. 3S2, habis 3S2 tadi. Nanti akan lancar sendiri, Nak, ya, kalau udah lihat. 3P. 3P6. Wow, berapa sisanya? 115 elektron. 3P3. Iya, 3P3. Nah, jadi Nak, yang kalian di sini lihat ini, ya, ini adalah, perhatikan, ini ada elektron maksimum. Maksimum artinya apa? Tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Jadi kalian mengisi, bukan berpatokan sama yang tadi itu. Nah, jadi kalian harus berpatokan juga sama yang di sini nih. Nih elektronnya. Kalau dia minta 15, ya kalian tulis jumlahnya sampai elektronnya jumlahnya 15. Ini kita hitung. 2 ditambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah, nah ini 5, 15 kan. Berarti dia hanya sampai 3P3. Oke. Nah, sekarang kalian lihat lagi. Kita buktikan, di kulit kita ada 2 elektron katanya. Kita buktikan, di kulit pertama, atau N sama dengan 1. Ada berapa elektronnya? 2. Di kulit kedua atau kulit L, ada 8 elektron. Kita lihat kulit kedua. Ini kulit kedua. Ada 8 elektron. Dan di kulit ketiga, ada 5 elektron. Di kulit ketiga, lihat, ada 5 elektron. Paham? Paham. Miss. Kalau paham, kita akan lanjut nih. Ini jadi PR kalian nanti ya, di rumah. SB51. Nah, ini nomor atomnya udah gede. Coba nanti kan konfigurasikan sendiri. SB dengan nomor atom 51. Oke, sekarang BR dulu. Ibu sengaja kasih kalian yang lebih besar nomor atomnya ya, biar belajar. Oke, BR 35. Maka kita buat kulitnya KLM. Ini 2. 8. Oke, berapa lagi sisanya nak supaya 35 ini? 15. 15. 8 Ini kan? lagi. 25 Nah, kalau kita lagi. buat 8, kalau kita buat 8 masih terlalu kecil, maka 18 aja. Karena kalau dikurang 18 sisanya berapa ini? 7 Miss. Ayo.
Iya, 7, Miss. 7. Nah, jadi 7. elektron valensinya ini 7, masih kecil dari 8, maka boleh. Oke, yuk kita buat aturan konfigurasi subkulitnya. Berarti mulai dari 1 S2, 2 S2, 2 2 S2P6. P6, 3 2 P6. 3 S2, Iya. 2S2, Nah, tadi setelah 3P. 3P6 itu P6, adalah 4S. 4 S2, 4S. Nah, berapa lagi sisanya, Nak? Supaya dia 35. Ayo, hitung. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2, 20. Apa sisanya? 15 lagi, Miss. Iya. Setelah 4S, itu nantinya ada 3D ya. Nih. 3D Setelah 10. 4S, ada 10. 3D 10, Miss. Oke, 3D 10. Oke, 3D 10. Setelah 3D itu ada 4P. Sisanya berapa lagi? 4P2. 4P6. Oh, 4P6, Miss. 4P 5. 5. Nah, sekarang kita pastikan nih, karena ini udah panjang ya, lihat. Di kulit pertama ada 2 elektron. Ini dia. Di kulit kedua ada 8 elektron. Di kulit kedua, ini nih, 8 elektron. Di kulit ketiga ada 18 elektron. Ini lihat kulit ketiga, Nak. Perhatikan kulit ketiga ada berapa nih? 1, 2, 3. Ya kan? Nah, jadi perhatikan semuanya yang jumlahnya sama-sama 3. Maka totalnya ada berapa nih elektronnya? 18. Ya, ini dia 18. Nah, kemudian di kulit keempat, yang kulitnya sama-sama 4, perhatikan juga. Ini kan, berapa elektronnya? 7. Nah, ini dia. Maka ini konfigurasinya udah benar. Oke. Udah paham ya? Gampang kok. Nah, sekarang, ini ada pengisian elektron untuk mencapai kestabilan. Oke, Nak, perhatikan. Ini ada pengecualian ya. Jadi, kalau kalian menemukan struk yang jumlah N-nya sama dengan 11 nanti, yang jumlah S dan D-nya dijumlahkan sama dengan 11, ini salah. Jadi seperti ini. Nanti akan jelaskan Ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, karena nanti ini nggak cukup waktunya. Maka kita langsung lanjut aja ke orbital. Tadi kan kalian udah bahas yang namanya orbital ya. Di mana tadi di dalam kulit ada terdapat subkulit. Di dalam subkulit ada terdapat orbital. Nah, di dalam orbital itulah terdapat yang namanya elektron. Jadi yang dimaksud dengan orbital itu, nah, inilah dia, nah, ya, gambarnya seperti ini. Tapi gambar aslinya nggak kayak gini. Ini hanya sebagai abstraknya saja, ya, supaya gampang dipahami. Dia seperti ruangan kotak, di dalamnya terdapat elektron. Jadi elektron itu dilambangkan dengan arah panah seperti ini. Inilah elektron. Ya, dilambangkan dengan arah panah seperti ini. Nah, karena di dalam satu orbital tadi berapa elektron maksimum? 2. 2. Inilah 2, nah. Ya. Elektron itu kan partikel yang bermuatan negatif atau positif? Negatif. Negatif. Nah, karena negatif, maka dia akan tolak menolak. Sehingga untuk mengimbangi gaya tolak menolak ini, Nak, maka kedua elektron itu harus berotasi dengan arah yang berlawanan. Makanya nanti ada arahnya ke atas, panahnya ke atas, kemudian ada panahnya ke bawah. Nah, maksudnya apa? Kalau arah panah ke atas, berarti elektron itu berotasi, ya, berotasi searah dengan jarum jam. Kalau dia yang ke arah ke bawah, itu berotasi berlawanan dengan arah jam. Bisa kalian bayangkan ya, misalkan kalau ini elektron yang arah ke atas, berarti dia berotasi sesuai dengan arah, berarti seperti ini, Nak, ya. Nah, arahnya. Tapi kalau misalkan dia yang berlawanan dengan arah jarum jam ke bawah, maka rotasinya bagaimana itu? Ya berlawanan dengan arah jarum jam, maka ke arah kiri seperti ini. Bisa ya? Oke.
Nah, jadi bagaimana cara menggambarkan orbital tadi? Oke, nah, misalkan tadi kalau subkulit S terdiri dari satu orbital, maka ruangannya hanya satu. Di ruangan orbital yang satu biji ini terdapat 2 elektron. Inilah dia digambarkan. Oke, P punya 3 orbital. Kalau satu orbital 2 elektron, maka 3 orbital ada 6 elektron. Nah, ini dia. Berarti ada 3 ruangan. 1, 2, 3. Elektronnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D, ada 5 orbital. Maka 5 orbital terdapat 10 elektron. 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Ini elektronnya ada 10. Begitu juga dengan subkulit F yang memiliki 7 orbital. Maka 7 orbitalnya elektronnya ada berapa? Ada 14. Ini dia, ruangannya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elektronnya ada 14. Paham? Paham, Miss.